Halo semua, ketemu lagi bersama Perumbung TV Channel. Hari ini saya mau share tentang estimasi biaya ke kapal pesiar sebagai kru. Ini tidak baku ya, artinya bisa segini, bisa kurang gitu ya. Jadi kondisinya berbeda mungkin karena perusahaannya, terus PT-nya dan segala macam kayak gitulah. Jadi aturan perusahaan itu beda-beda, yang mengakibatkan itu bisa berbeda duitnya gitu ya. Jadi estimasinya ini mungkin kalau saya menyarankan sih sekitar 40 sampai 50 juta. Jadi biar enak lah, maksudnya enak itu ya dipersiapkan berapa tahun sebelum berangkat kayak gitu. Jadi udah ada persiapan, jadi biar nggak terlalu gugup nyari duitnya. Istilahnya agak longgar di situ. Kalau 40-50 itu agak longgar. Itu juga kondisional ya, artinya bisa kurang dari itu. Oke, lanjut. Jadi pertama itu uang itu nanti digunakan buat bikin paspor. Oke, bikin paspor itu sebenarnya mungkin sekitar 450-an lah, di bawah 500.000. Itu kalau kalian bikin sendiri paspornya yang 48 ya. Tapi kalau kalian pakai calo ya lebih dari itu 500.000. Terus nanti visa kalau visa US mungkin di angka 2 sampai 3 juta, nggak nyampe sih, cuman ya itu perkiraan aja, jadi 2 sampai 3 juta. Terus kalau visa Europe kayak Schengen visa itu juga di bawah 3 juta juga sih ya, 2 ke bawah mungkin lah. Terus visa UK juga mungkin segitu harganya. Itu sebelum COVID ya. Sekarang kalau ada perbedaan harga yang itu ya nanti kan ada detailnya dari ininya. Kalau kalian punya agensi yang langsung ngurus ya nanti harganya sudah ditentukan dari mereka gitu ya. Terus BST. Nah, BST ini agak mahal ya. Dulu itu sekitar 3 juta mungkin ya. 2 juta sekian itu buat BST nya aja. Terus nanti kan BST itu kalian harus sekolah itu ya, itu bahasanya sekolah atau kursus ya, kursus untuk mendapatkan ijazah kelautan. Itu BST, itu Basic Safety Training, BST. Itu kurang lebih 10 hari kalau nggak salah. Jadi kalian akan ya seperti anak sekolah berangkat tiap hari gitu. Itu kan butuh banyak biaya juga, artinya kalian ngekos di situ. Kalau yang deket rumah mungkin nggak masalah, tapi kalau yang jauh kan ongkos nginep, ongkos makan segala macam kayak gitu. Jadi untuk sertifikatnya doang itu sekitar ya di angka 3 lah, sekitar 3 jutaan itu, belum sama jalannya ya, kalian nanti hitung sendiri. Terus ada lagi namanya Seaman Book. Seaman Book itu buku pelaut. Buku pelaut itu ya sebenarnya murah sih, cuman mungkin di bawah 200.000 lah. Terus nah itu ngurusnya di Syah Bandar atau di pelabuhan yang kelas 1. Nah kelas 1 itu biasanya contohnya misalkan kayak di Tanjung Priok kayak gitu, itu pelabuhan kelas 1, Syah Bandar kelas 1. Oke, lanjut lagi guys. Jadi setelah tadi Seaman Book ya, Seaman Book itu murah, nggak terlalu mahal, mungkin di bawah 200.000. Nah kalian kalau interview itu biasanya juga bayar, jadi ada biaya administrasi kayak gitu-gitu. Itu dulu ya, maksudnya di pengalaman saya. Kalau mungkin di perusahaan lain ada yang tidak menarik biaya atau ngambil biaya ya, mungkin juga ada. Terus nah ini yang cukup mahal, tiket. Biasanya tiket kalau di perusahaan kita itu bayar ya. Misalkan kalau kalian itu dapat schedule kapal pesiar yang ada di US, jadi kalian harus bayar tiketnya ke US. Kalau ke Eropa ya bayarnya ke Eropa gitu ya.
Kalau ke US estimasi dulu itu sekitar 20-an lah, 20 juta, 21 kayak gitu, 20 juta. Itu kalian harus bayar tiketnya. Yang gratis ada juga, maksudnya itu kalau perusahaan saya itu dulu bayar gitu loh. Nah kalau yang gratis itu kalau nggak salah namanya Holland American, itu itunya gratis, tidak ada biaya tiket. Nah tiket itu tergantung ya, kalau misalkan US ya mahal, kalau Eropa juga lumayan. Eropa $800 mungkin ya, sekitar 15 atau sekitar itulah ya. Terus medical coy, medical itu juga lumayan ya, bisa kena berapa kemarin ya, 2.500.000-an lah ya. Itu sudah sama vaksin MMR, bukan vaksin COVID-19. Nah itu jadi biaya estimasi sekitar 40-50 ya, itu bisa kurang, bisa mepet lah istilahnya kayak gitu. Soalnya kalau kalian bayar tiket ke US misalkan, itu kan lihat kursnya, kalau kursnya lagi mahal ya jadinya kan lebih mahal juga kayak gitu. Kalau tiketnya nggak bayar berarti ya ongkosnya lebih kecil, mungkin nggak nyampe 30 kayak gitu ya. Ya kurang lebih itu aja share-nya, mungkin ada yang kurang silahkan ditambahin kalau kalian yang lebih tahu ya. Ini dari perusahaan saya Royal Caribbean, mungkin yang di perusahaan lain mereka punya cerita yang berbeda, terus mungkin lebih murah, bisa juga kayak gitu. Jadi kebijakan perusahaan itu beda-beda. Bedanya apa? Ya tadi itu kayak misalkan tiket itu kan biayanya banyak, jadi ada yang perusahaan yang sudah nanggung, ada yang enggak gitu ya. Itu aja dari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.